Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita pada hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam menjalani hidup kita setiap hari. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami akan sabdamu serta tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini dari 1 Tawarik 29. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Mari kita membaca firman Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Sedemikian firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Dengan topik renungan harian kita pada hari ini, Tuhan sumber kekuatan dan kemuliaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup di dunia ini, kita lahir ke dunia ini, satu pun kita tidak membawa barang, kekayaan, harta dalam hidup kita. Kita lahir ya ke dunia ini dalam kesederhanaan. Artinya tidak ada satupun kita membawa sesuatu dari dalam rahim ibu kita, apakah membawa uang atau membawa emas atau membawa segala sesuatu. Kita lahir dalam kesederhanaan ketika lahir ke dunia dari dalam kandungan. Tetapi ketika kita menjalani hidup setiap hari di dalam sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita miliki, ya harta kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, keluarga, ya kepintaran, dan berbagai hal yang kita miliki, itu adalah datangnya daripada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekayaan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita memandang ya harta kekayaan, segala sesuatu yang kita miliki, ya itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Hari ini teladan dari Raja Daud disampaikan dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-12. Raja Daud sebagai raja yang penuh kuasa, sebagai seorang raja yang kaya, ya pada masa itu, bagaimana responnya terhadap segala sesuatu yang dia miliki. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 12 ini, Raja Daud mengatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Jadi dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki, yang ada padanya, baik prajurit yang hebat, yang kuat, harta kekayaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, itu sumbernya adalah dari Tuhan. Kemuliaan yang dia miliki, itu sumbernya adalah dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup kita. Oleh karena itu, hal ini akan menuntun kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita miliki dalam hidup kita setiap hari.
ya, baik kekayaan, keberhasilan hidup, keluarga, kesuksesan, ya, itu semua adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita manusia. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan yang kita miliki datangnya dari Tuhan dan semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Ya, seperti Raja Daud yang terkenal dan berkuasa, punya harta kekayaan hebat, tapi dia menyadari bahwa segala sesuatunya datang dari Tuhan dan adalah milik Tuhan. Oleh karena itu jangan sekali-sekali menyombongkan diri, karena harta kekayaan yang kita miliki dapat Tuhan ambil juga dalam sekejap. Ya, tetapi ketika kita menyadari semuanya itu adalah sumbernya dari Tuhan, kita akan dengan rendah hati juga memakaikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah dengan membantu saudara-saudari kita yang hidup dalam kekurangan, atau memberikan persembahan syukur kepada Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki, karena kita menyadari bahwa di dalam berkat Tuhan itu ada juga, ya, berkat bagi orang lain. Kita membantu orang lain. Ketika berkat Tuhan kita rasa, kita bersyukur kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Persembahan syukur, mendukung pelayanan Tuhan, mendukung gereja Tuhan, mendukung orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada dalam kesusahan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, harta kekayaan yang Tuhan berikan. Kita perhatikan pelayanan Yesus sendiri juga, di sekitarnya ada banyak orang-orang kaya yang mendukung dia di dalam mendukung pelayanan, di dalam mendukung kebutuhan pendanaan untuk pelayanan yang dilakukan, dan juga membantu orang-orang dalam kesusahan. Mari memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Jangan tunggu kaya, ya. Jangan tunggu kaya, kita memuliakan Tuhan melalui harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan. Dalam kesederhanaan, di tengah-tengah kekurangan, kita juga dapat memuliakan Tuhan melalui apa yang kita miliki. Karena Tuhan adalah sumber kekayaan dan kemuliaan. Kita percaya Roh Kudus memampukan kita melakukannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu dalam hidup kami. Sumber kekayaan dalam hidup kami. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami miliki. Ajar kami ya Tuhan untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ajar kami tidak menyombongkan harta kekayaan yang kami miliki, tetapi bersyukur kepada Tuhan dan dengan rendah hati mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan, untuk membantu sesama kami yang ada dalam kesusahan, untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan, untuk mendukung pelayanan misi dimanapun berada. Kami percaya Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk bersyukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik melalui harta yang kami miliki ya Tuhan. Sehingga kami tidak jatuh dalam kesombongan, kami tidak jatuh dalam ketamakan, kami tidak menyombongkan diri dengan apa yang kami miliki, karena segala sesuatunya itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam keadaan sakit penyakit. Pulihkanlah sakit penyakitnya ya Tuhan, yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah ataupun di rumah yang sedang isolasi di rumah sakit. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Sakit penyakit apapun itu Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami mendoakan jemaat Tuhan yang ada di situ Lusada. Tuhan berikanlah pemulihan kesehatan yang sempurna, kekuatan bagi orang tua kami Tigan Otas yang sedang dirawat di rumah sakit. Demikian juga ya Tuhan, pemulihan bagi yang kami kasih Nade Gide, pemulihan kesehatan bagi kakak kami Nade Kris dan Uwi, pemulihan kesehatan bagi kakak kami Kak Linawati. Kami percaya Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber pemulihan kesehatan kami. Karena itu pulihkanlah Tuhan, sembuhkanlah saudara-saudari kami yang ada di dalam keadaan sakit. Kakak kami Kak Del Pitra Siboya kuat di dalam Tuhan. Kami
penyakit apapun di dalam tubuh tidak mengalahkan kasih kepada Tuhan. Demikian juga masa depan anak-anak kami, terkhusus anak kami Adriel, Clara, dan Ari. Terus kami mendoakan agar apa yang mereka harapkan juga boleh mereka jalani dengan baik di dalam Tuhan, untuk boleh masuk di sekolah kepolisian. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan yang ada di Siti Lusada, Bekasi. Mereka sehat, berkati usaha, pekerjaan, keluarga, anak-anak kami dalam studinya, dalam pekerjaan, masa depan hidupnya. Kami percaya Tuhan yang menolong. Pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, pelayanan GBKP Runggun Siti Lusada, boleh tetap sehati sepikir melakukannya di dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap setia mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan melalui harta kekayaan yang kita miliki, karena Tuhanlah sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Dan ketika kita beraktivitas hari ini, dalam setiap aktivitas yang kita lakukan tetap patuh kepada protokol kesehatan, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.